Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal Parasitologi. Di mana artikel yang saya review berjudul Identifikasi dan Distribusi Nyamuk Aedes aegypti sebagai Vektor Penyakit Demam Berdarah Dengue di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Di mana artikel ini dipublikasi dalam jurnal Majalah Kedokteran Sriwijaya, volume 46, nomor 2, halaman 111 hingga 117. Di mana artikel tadi dipublikasi pada bulan 2014 oleh penulis Chairil Anwar Dwi Handayani dari Departemen Parasitologi FK Unsri dan Rizky Amilavita dari Program Studi Pendidikan Dokter FK Unsri. Pada kesempatan kali ini saya, Christian Martin Ciuritonga, dengan NIM FAA 118032, akan bertindak sebagai reviewer. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Dokter FK UPR, di mana review ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021. Di mana kita mulai dari bagian abstrak, di mana jurnal yang berjudul Identifikasi dan Distribusi Nyamuk Aedes aegypti sebagai Vektor Penyakit DBD di beberapa daerah di Sumatera Selatan ini langsung menuju ke topik bahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini. Abstrak dari jurnal ini berisi tentang DBD yang merupakan salah satu penyakit infeksi yang ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Distribusi Aedes aegypti dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Sumatera Selatan memiliki potensi mengalami perubahan lingkungan yang dapat mengganggu karakteristik habitat normal nyamuk Aedes. Pengantar pada jurnal ini menjelaskan tentang DBD merupakan salah satu penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor biologis, yaitu nyamuk, di mana penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue yang terdiri dari 4 serotip. Di mana di Indonesia vektor yang paling penting adalah Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes scutellaris. Jurnal ini memaparkan berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, penyakit dengue di Indonesia pertama kali dilaporkan di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1968. Sumatera Selatan sendiri pernah mengalami KLB dengue pada tahun 1998. Di mana tahun 2011 dicatat di Sumatera Selatan ditemukan 2015 kasus dan 32 kasus meninggal. Melihat dari sudut pandang Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki visi misi sebagai provinsi lumbung pangan dan lumbung energi, hal ini dapat menyebabkan Sumatera Selatan memiliki potensi mengalami perubahan lingkungan, terutama dari sektor pertambangan dan deforestasi, di mana perubahan lingkungan tersebut akan mengganggu habitat normal Aedes aegypti dan menjadi resiko peningkatan potensi penularan virus dengue. Di mana hingga pada dasarnya meningkatnya kasus dengue di Sumatera Selatan menjadi bukti bahwa usaha menurunkan angka kejadian perlu segera digalakkan. Sementara itu, Sumatera Selatan belum tersedia data mengenai identifikasi dan distribusi Aedes aegypti. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pencegahan dengue melalui upaya pengendalian populasi Aedes aegypti sebagai vektor mekanik dengue. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi nyamuk Aedes aegypti di Sumatera Selatan berdasarkan karakteristik habitatnya. Di mana subjek penelitian populasi dalam penelitian ini adalah semua spesies nyamuk Aedes aegypti yang ditemukan di dalam perangkap yang dipasang di lokasi penelitian. Sampel yang diambil adalah nyamuk genus Aedes aegypti yang ditemukan di dalam perangkap yang dipasang di lokasi penelitian. Variabel penelitian antara lain genus nyamuk Aedes aegypti, ketinggian lokasi, suhu udara lokasi, dan keadaan lingkungan. Di mana metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif observasional dengan desain cross-sectional, di mana dilakukan dari bulan Juni 2013 sampai laporan akhir pada bulan Januari 2014. Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi daerah Gandus, Talang Kelapa, Indralaya, Lahat, Pagar Alam, dan Gunung Dempo. Data yang dikumpulkan merupakan data primer
dengan menangkap langsung nyamuknya, identifikasi morfologi, dan lingkungan sekitar lokasi penangkapan. Data sekunder didapat dari BMG Sumatera Selatan, di mana penangkapan nyamuk Aedes aegypti dilakukan dengan menggunakan 3 metode, yaitu Magon Trap, Light Trap, dan BG Sentinel Trap. Penangkapan nyamuk dilakukan hanya 1 kali di setiap lokasi penelitian, di mana penelitian ini juga didanai oleh dana hibah unggulan perguruan tinggi Unsri. Di sini saya akan memaparkan, kita lihat hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa dari tabel 1 kita lihat jumlah total populasi nyamuk yang berhasil ditangkap ada 3.290 ekor, di mana hanya 38 diantaranya yang merupakan Aedes aegypti, sementara sisanya adalah nyamuk dari genus dan spesies lain, bahkan beberapa kali ditemukan serangga lain di dalam perangkap. Setelah dilakukan proses identifikasi menggunakan mikroskop dan buku kunci identifikasi nyamuk, hanya ditemukan 2 jenis spesies Aedes, yakni Aedes albopictus dengan 97% dan 3%-nya adalah Aedes laniger yang ditemukan pada daerah pagar alam. Berikutnya kita lihat dari gambar ini, berdasarkan hasil penangkapan nyamuk di lokasi penelitian, 47% nyamuk Aedes aegypti ditemukan di lokasi dengan ketinggian 22 mdpl, di mana 18 ekor ditemukan. Di lokasi dengan ketinggian 51 mdpl ditemukan 13 ekor nyamuk atau 34% dari total nyamuk, sedangkan 3% dari total nyamuk ditemukan di lokasi dengan ketinggian 33 mdpl dan 736 mdpl. Sedangkan mulai dari ketinggian 1458 mdpl hingga 2392 mdpl, nyamuk Aedes tidak lagi ditemukan di dalam perangkap. Berikutnya kita lihat pada grafik ini, jumlah nyamuk terbanyak ditemukan pada suhu rata-rata 28 derajat Celcius hingga 28,2 derajat Celcius, yakni 32 ekor nyamuk Aedes atau 84% dari total nyamuk yang tertangkap. Pada suhu udara 27,5 derajat Celcius ditemukan 5 ekor nyamuk atau sekitar 13%. Sementara itu jika kita lihat suhu udara di bawah 23 derajat Celcius sudah tidak ditemukan lagi nyamuk Aedes aegypti. Berikutnya kita lihat lagi, berdasarkan gambar ini kita lihat jumlah nyamuk Aedes aegypti yang ditangkap berbeda berdasarkan lokasi penangkapan. Keadaan di setiap lokasi itu berbeda, menyebabkan jumlah nyamuk di setiap lokasi juga berbeda. Karena nyamuk Aedes hanya bisa hidup pada tempat-tempat tertentu. Pada daerah Gandus, lokasi pemasaran perangkap ini terletak agak jauh dari pemukiman penduduk, di mana banyak semak-semak mengelilingi tempat pemasangan BG Sentinel Trap dan Light Trap. Di lokasi Gandus ditemukan 18 ekor nyamuk Aedes albopictus. Di Talang Kelapa, Magon Trap dipasang di depan perkarangan rumah salah satu penduduk yang menyatu dengan lapangan rumput yang luas, di mana pada lokasi ini ditemukan 1 ekor nyamuk Aedes albopictus. Di Indralaya, lokasi pemasangan perangkap di wilayah Indralaya terletak pada kompleks Fakultas Pertanian Unsri, di mana BG Sentinel Trap dan Light Trap itu dipasang di salah satu daerah pemukiman rumah karyawan, di mana lokasinya itu dekat dengan sumur. Pada lokasi ini ditemukan 13 ekor nyamuk Aedes albopictus. Pada daerah Lahat, di mana Magon Trap dipasang di depan perkarangan rumah, dan BG Sentinel Trap dan Light Trap dipasang di dekat kolam ikan dan kamar mandi salah satu penduduk. Pada lokasi ini ditemukan 5 ekor nyamuk Aedes albopictus. Pada daerah pagar alam, Magon Trap dipasang di depan perkarangan rumah salah satu penduduk yang memelihara 5 ekor sapi, di mana BG Sentinel Trap dan Light Trap diletakkan di salah satu rumah penduduk pada pekarangan dan di dekat kebunnya. Di lokasi inilah dapat kita temukan 1 nyamuk Aedes laniger. Pada daerah Kampung Dempo, di mana BG Sentinel Trap dan Light Trap diletakkan di salah satu rumah penduduk pada pekarangan dan di jurang dekat kebun, dan Magon Trap dipasang di daerah kandang kambing, tidak lagi ditemukan nyamuk Aedes aegypti. Serta pada daerah Puncak Dempo,
di mana Beagle, Sentinel Trap, dan Leg Trap dipasang pada perangkap kelambu, juga sudah tidak ditemukan lagi nyamuk. Berikutnya, pembahasan, di mana dapat kita lihat berdasarkan hasil-hasil tadi, penelitian ini dilihat tadi, nyamuk Aedes aegypti yang merupakan faktor utama DBD justru tidak berhasil ditemukan dalam perangkap. Nyamuk Aedes aegypti biasanya ditangkap menggunakan ovitrap. Nyamuk Aedes aegypti yang lebih banyak ditemukan di dalam ruangan. Dengan daya tahan yang lebih baik dan sama-sama potensial menjadi vektor, keberadaan dari Aedes albopictus itu dapat dilihat sebagai ancaman tersendiri bagi wilayah yang pernah menjadi endemis DBD. Dalam hal ini salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Dari fakta ini juga dapat kita lihat bahwa dari tingginya suatu wilayah, semakin tinggi akan semakin sulit bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertahan hidup karena suhu di wilayah tersebut tidak dapat menunjang kehidupan dari Aedes aegypti. Keterbatasan kemampuan terbang nyamuk juga kita pertimbangkan sebagai salah satu sebab tidak ditemukannya lagi Aedes aegypti di lokasi-lokasi yang tinggi. Beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa Aedes albopictus lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu dibandingkan dengan Aedes aegypti. Suhu udara yang tinggi menjadi faktor yang meningkatkan laju pertumbuhan nyamuk. Sebaliknya, suhu yang lebih dingin dapat menghambat laju pertumbuhan tersebut. Perubahan iklim sangat mempengaruhi bionomik dari Aedes aegypti yang merupakan faktor pembawa virus dengue. Provinsi Sumatera Selatan sendiri termasuk wilayah yang terancam terkena dampak dari perubahan iklim. Banyaknya hutan yang dibakar untuk menjadi lahan industri, dan ditambah lagi Sumatera Selatan pernah menjadi wilayah yang mengalami KLB DBD sebelumnya. Di penelitian ini juga ditemukan adanya banyak ban-ban bekas di daerah Gandus, di mana jumlah nyamuk yang paling banyak ditemukan. Keberadaan ban-ban bekas ini dapat digunakan sebagai media genangan air. Kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang dapat mengaruhi kepadatan populasi nyamuk jenis ini. Jumlah penduduk yang padat seperti ini tentu akan mempermudah penyebaran penyakit apabila terjadi wabah. Hingga kesimpulan dari artikel ini adalah spesies Aedes yang teridentifikasi dari 8 lokasi ada 2 jenis. Spesies yang paling banyak ditemukan adalah Aedes albopictus, yaitu 97% dari total nyamuk Aedes aegypti yang tertangkap. Dan spesies Aedes laniger ditemukan di pagar alam, yaitu sebanyak 3% dari total nyamuk yang tertangkap. Sebanyak 47% nyamuk Aedes aegypti ditemukan di lokasi dengan ketinggian 22 mdpl. Di lokasi dengan ketinggian 51 mdpl ditemukan 34% dari total nyamuk Aedes aegypti yang tertangkap. Sementara itu, 3% dari total nyamuk ditemukan di lokasi dengan ketinggian 33 mdpl dan 736 mdpl. Sedangkan mulai dari ketinggian 1458 mdpl hingga 2392 mdpl, nyamuk Aedes aegypti tidak lagi ditemukan dalam perangkap. Di lokasi dengan suhu rata-rata 28 hingga 28,2 derajat Celcius ditemukan 32 ekor nyamuk Aedes aegypti atau sekitar 47% dari total nyamuk yang tertangkap. Pada lokasi dengan suhu udara 27,5 derajat Celcius ditemukan 34% nyamuk. Sementara itu, di lokasi dengan suhu udara kurang dari 23 derajat Celcius sudah tidak ditemukan lagi nyamuk Aedes aegypti. Jumlah nyamuk terbanyak didapatkan di wilayah Gandus, yaitu 18 ekor. Keadaan di sekitar lokasi dikelilingi pepohonan menyerupai hutan, terdapat genangan air, banyak bak-bak penampungan air, dan ditemukan juga bekas ban atau kaleng atau batu kelapa. Hal-hal inilah yang dapat menjadi faktor utama banyaknya ditemukan nyamuk pada daerah tersebut. Hingga dalam artikel ini ditemukan kekuatan penelitian, yakni abstrak yang ditulis menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema yang dikaji merupakan tema baru
dan dapat digunakan sebagai data dasar dalam pencegahan dengue melalui upaya pengendalian populasi Aedes aegypti sebagai faktor mekanik dengue. Penelitian dilakukan di 6 daerah di Sumatera Selatan. Jumlah lokasi dan dasar pemilihan lokasi ini tepat, setidaknya untuk melihat gambaran umum di Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama antar institusi yang baik sehingga dapat memperoleh data dari berbagai institusi. Dalam hal ini, data ketinggian dan suhu udara didapat dari data yang tersedia di BMG Sumatera Selatan. Penangkapan nyamuk Aedes aegypti dilakukan tidak hanya dengan satu metode, namun menggunakan 3 metode, yaitu Magon Trap, Light Trap dengan BG Sentinel Trap. Selain itu, penelitian ini didanai oleh dana hibah unggulan perguruan tinggi Unsri. Maka dari itu, kualitas dari artikel ini sangat baik tentunya. Penelitian ini dengan jelas memaparkan distribusi secara khusus berdasarkan ketinggian, suhu, udara lokasi, dan keadaan lingkungan. Sehingga dapat dinilai apakah faktor-faktor ini memiliki peran yang optimal terhadap hadirnya nyamuk dan manifestasi kejadian DBD. Penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis sangat mudah dipahami, sehingga pada akhirnya penulis sangat lengkap juga dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Namun, selain kelebihan yang ditemukan dalam artikel ini, ditemukan juga beberapa kelemahan berupa secara umum, penulis sudah menggunakan bahasa dan analisis yang sangat mudah dipahami. Namun disayangkan, pada beberapa bagian, penulis melakukan kesalahan penulisan yang cukup berdampak kepada makna jurnalnya. Metode penelitian yang digunakan tidak dapat menilai identifikasi dan distribusi nyamuk Aedes aegypti secara periodik, sehingga kita tidak dapat melihat apakah distribusi nyamuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan akan berubah per satuan waktu. Penangkapan nyamuk dilakukan hanya 1 kali di setiap lokasi penelitian, sehingga hal ini dapat dimungkinkan menjadi salah satu faktor spesies yang ditemukan dalam penelitian ini hanya Aedes albopictus dan Aedes laniger. Penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi tidak dilakukan pada daerah yang padat penduduk, juga tidak dilakukan di dalam rumah penduduk, sehingga pada daerah yang diperiksa, pada daerah yang tidak padat penduduk ini, jauh dari pemukiman penduduk, kedepannya diharapkan dapat dilakukan penelitian itu pada lokasi yang padat penduduk, sehingga kita dapat menilai apakah terdapat hubungannya dengan insiden DBD yang terjadi. Penelitian menggunakan referensi yang baik karena secara kuantitas cukup dan menggunakan sumber bacaan publikasi nasional dan internasional. Namun, ada beberapa sumber yang tahun publikasinya itu di atas 5 tahun. Diharapkan ke depan, bahan bacaan yang dapat digunakan minimal di bawah 5 tahun. Dalam penelitian ini, yang sebagai utamanya, nyamuk Aedes aegypti yang merupakan faktor utama DBD justru tidak berhasil ditemukan dalam perangkap. Maka dari itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan sebagai reviewer. Penelitian identifikasi dan distribusi nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor penyakit DBD sangat baik dilakukan di berbagai daerah karena data identifikasi dan distribusi Aedes aegypti masih cukup sedikit di Indonesia. Untuk peneliti daerah Sumatera Selatan, dimungkinkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengambil cakupan wilayah yang lebih luas dan waktu yang lebih lama. Penelitian dapat dilakukan dengan metode penelitian yang bervariasi. Salah satunya, metode penelitian yang mampu meneliti secara periodik sehingga dapat dilakukan pemetaan wilayah secara periodik distribusi nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor penyakit DBD. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pencegahan dengue dengan melalui upaya pengendalian populasi Aedes aegypti sebagai faktor mekanik dengue. Teknik penangkapan nyamuk Aedes aegypti diharapkan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik dan penangkapan nyamuk diharapkan dapat dilaksanakan lebih dari 1 kali di setiap lokasi penelitian. Penelitian ke depan diharap berdasar kepada pembaruan informasi taksonomi nyamuk dan kunci identifikasi fotografis genus nyamuk di Indonesia, di mana saat ini berdasarkan perkembangan taksonomi nyamuk terbaru
Indonesia memiliki 21 genus dan 63 subgenus. Teknik identifikasi agar lebih teliti pada saat pemeriksaan di bawah stereo mikroskop khusus untuk identifikasi nyamuk. Penelitian ke depan diharapkan dapat memasukkan lebih banyak variabel seperti lingkungan biologi, keberadaan tanaman atau vegetasi, lingkungan fisik seperti curah hujan, suhu udara, ketinggian, pH, kelembaban udara, faktor manusia pada hewan penduduk, sehingga kita bisa menilai apakah faktor-faktor ini sangat berdampak dengan kejadian DBD yang disebabkan oleh Aedes tersebut. Bagi kader-kader kesehatan di seluruh Indonesia, hendaknya melakukan pemantauan berkala ketika terjadi perubahan lingkungan. Bagi pihak puskesmas di seluruh Indonesia, perlu dilakukan penambahan kader, terutama pada musim penghujan. Masyarakat diharapkan mengetahui berbagai tempat nyamuk bertelur dan tempat penampungan air yang dominan menjadi tempat perindukan Aedes aegypti. Dari hal tersebut diharapkan tindakan lanjut untuk memberantas tempat perindukan nyamuk tersebut. Dinas Kesehatan diharapkan dapat melaksanakan program pemantauan dan pemberantasan nyamuk lebih efektif. Beberapa rekomendasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sehingga kita akan terbebas dari DBD serta penelitian-penelitian yang lebih inovatif ke depannya akan ditemukan. Di mana ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk direview, ya, dapat dilihat baik penulis, judul, dan jurnal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.